Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh jamaah, kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan semoga Allah menebalkan kehidupan akhlak kita, karena tidak ada faedahnya kita bertambah ilmu kalau kita tidak memiliki komitmen terhadap akhlak. Banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang sering membaca kitab, tapi belum tentu dia memiliki kehidupan akhlak yang baik. Padahal sesungguhnya ilmu tanpa akhlak itu sebagaimana baju tanpa celana, karena sesungguhnya tidak akan memberikan perhiasan. Orang itu kalau hanya pakai baju ketika tidak pakai celana. Gimana kalau kita ngelihat orang pakai baju tidak pakai celana, walaupun bajunya mahal, kalau dia tidak pakai celana, mahalnya baju itu tidak terlalu berarti. Inilah yang menjadikan kita selalu senantiasa berkomitmen, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, tebalkanlah kehidupan akhlakku kepada sesama orang yang beriman, dan semoga kita mendapatkan ilmu dan kehidupan akhlak selaras dan berdampingan sampai nanti kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tidak paham ilmu, karena sesungguhnya ilmu merupakan petunjuk pada kehidupan kita. Ilmu itu cahaya. Siapapun yang terus mencari ilmu, dia terus mendapatkan cahaya, sempurna penglihatan dia. Siapapun yang tidak belajar, berarti dia tidak memiliki cahaya. Bagaimana selamat berjalan pada gelapnya dunia kalau dia tidak memiliki ilmu? Maka semoga ilmu yang kita kaji bukan menjadikan kita untuk sombong, bukan menjadikan kita untuk meninggi, karena ilmu itu mencari tempat dan hati yang rendah. Ilmu tidak pernah nyampe kepada hati yang tinggi. Setiap ilmu yang kita pelajari semakin menjadikan kita tawadhu, semakin menjadikan kita merendah, dan semakin menjadikan kita merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan itulah sejatinya ilmu ketika dikaji, menjadikan hati seseorang itu merendah, karena rendahnya hati seseorang itu yang menjadikan dia diberikan rahmat oleh Allah. Kalaupun dia berdosa, Allah sendiri yang membimbingnya. Kalaupun dia bermaksiat, Allah sendiri yang memberikan kepadanya ampunan, dengan satu syarat, ketika dia senantiasa merasa rendah pada hatinya dan tidak merasa tinggi. Kenapa Iblis dan Adam sama-sama melakukan 3 kesalahan, tetapi perlakuan Allah berbeda pada keduanya, sebagaimana diterangkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa persamaan Iblis dengan Adam? 1. Sama-sama penduduk surga. 2. Sama-sama melakukan satu kesalahan. Karena Iblis melakukan satu kesalahan tidak bersujud kepada Adam, dan Adam melakukan satu kesalahan memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, persamaannya sama-sama dikeluarkan dari surga untuk diturunkan ke permukaan bumi. Yang beda itu, Nabi Adam diturunkan di bumi, Iblis diturunkan di tengah lautan, dan dia membangun kerajaannya di atas lautan. Di lautan mana, Ustadz? Kita tidak pernah tahu. Tapi kenapa 3 persamaan itu tetapi Allah memperlakukan berbeda? Allah ketika mengusir Iblis, Allah melaknat Iblis. Tapi ketika Allah mengusir Adam itu sembari Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam, yaitu dengan kalimat Rabbana dzalamna. Masya Allah, ini luar biasa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bukan datang dari Nabi Adam, itu doa langsung dari Allah. Kepada siapa? Diberikan kepada Adam. Karena pada saat ketika Adam itu mau diturunkan dari surga, Allah itu menginterogasi Adam. Adam, kok kamu bisa makan buah yang diharamkan oleh Allah? Lalu Nabi Adam berkata sembari dia merendah hatinya dan merasa hina, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ya Allah, saya itu tidak pernah nyangka ada seorang makhlukmu yang berdusta, memakai namamu, mengatakan buah itu halal, dan dia itu iblis, memakai namanya Allah ketika berdusta. Karena Nabi Adam itu merasa rendah, merasa hina,
Allah sayang kepada Adam. Allah lalu ajarkan satu kalimat kepada Nabi Adam sebelum diturunkan. Itulah maksud dari ayat Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah itu mengajarkan satu kalimat kepada Adam dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Disitulah kita belajar. Kita belajar untuk merasa rendah, kita belajar untuk tidak merasa sombong, kita belajar untuk tidak merasa tinggi, karena ilmu dan kebenaran tidak pernah menyapa hati yang tinggi, sebagaimana air tidak akan pernah menaiki ke tempat yang tinggi. Semoga Allah jaga hati kita dari segala macam penyakit-penyakit kesombongan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Sesungguhnya kesyukuran itu merupakan perkara yang bisa menjadikan hati kita lapang. Sesungguhnya kesyukuran itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pasti memberikan kepada kita kualitas. Kesyukuran itu satu perkara yang melapangkan hati kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap peristiwa, dalam setiap momen, dalam setiap takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena itulah salah satu kewajiban hati kita. Salah satu kewajiban hati kita adalah selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Semoga Allah menjadikan kita bersyukur, dan jangan lupa mintalah tolong kepada Allah supaya kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Sekarang mari kita mempelajari. Sebelum kita belajar, saya mengingatkan dua perkara. Satu, sebelum nanti kita sama-sama belajar, saya juga belajar dengan apa yang nanti saya terangkan. Mari kita tempatkan hati kita kayak gelas kosong, supaya nanti setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya mudah kita terima. Kenapa nasihat itu terkadang susah untuk kita terima? Karena terkadang hati kita kayak gelas yang terisi. Kalau gelas itu terisi, tidak akan mampu untuk diisi kembali. Ini ada gelas, isinya teh. Bisa nggak kita isi lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada tehnya. Kapan kita bisa mengisi gelas ini? Kalau tehnya habis, kita minum, baru bisa kita isi. Banyak orang ngaji, kadang-kadang itu hatinya sudah penuh. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia perhatikan, dari apa yang dia tonton, itu mengisi hatinya. Sehingga ketika mengisi hatinya, kalau ada nasihat tidak lagi nyampe. Akhirnya apa? Suka sensitif kalau mendengarkan kajian. Kadang-kadang berbisik-bisik sama tetangga sebelahnya. Ustadznya nyindir saya. Padahal ustadznya nggak kenal kamu. Maka sesungguhnya biasanya karena kita senantiasa suka penuh hatinya kalau belajar. Kalau kita belajar, maka kita kosongkan dulu hati kita, supaya ketika hati kita kosong, kita mudah menerima nasihat, membawa keberkahan. Yang kedua, kita harus paham bahwasanya berharganya setiap ilmu, karena sesungguhnya ilmu yang akan membebaskan kita dari berbagai macam titik buta yang tidak pernah kita ketahui dalam hidup. Banyak perkara yang tidak kita ketahui, baru kita ketahui ketika kita mendapatkan ilmunya. Dan itulah yang kita harus hargai dalam setiap ilmu. Inilah yang menjadikan kita sekarang membuka hati kita sebagaimana gelas kosong, dan kita insya Allah semoga menghargai setiap ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan semoga yang menyampaikan adalah orang yang memperoleh berkah dari apa yang dia jelaskan. Mari kita buka kajian kita. Kajian kita hari ini berjudul Surga Kecil Sebelum Surga Besar. Kita akan membuka, mungkin ada banyak di antara kita berpikir, surga kecil. Saya dulu belajar di TPA nggak ada itu surga. Ternyata sebelum seseorang itu, kalau dia nanti mendapatkan surga, ternyata manusia itu harusnya merasakan surga kecil. Ini ada yang namanya surga. Perkataan ini didasarkan kepada apa yang disampaikan oleh seorang guru besar, Syekhul Islam. Beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Makanya kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Sesungguhnya dalam kehidupan di dunia, sesungguhnya dalam kehidupan di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan surga dalam kehidupan di akhirat. Karena apa?
Sesungguhnya surga nanti di akhirat itu harus dirasakan dulu. Bagaimana cita rasa surga itu ketika kita di dunia, baru nanti mendapatkan surga di akhirat. Jadi kalau kita nanti suka bertanya, Ustadz, apakah nanti saya termasuk penduduk surga? Kita tidak bisa menjawab. Tapi salah satunya bisa didiagnosa. Kalau kita merasakan ketenangan kepada hati kita, maka sesungguhnya ketenangan itu merupakan bagian dari sebuah konsep surga. Kalau kita merasakan ketenangan pada kehidupan, kita merasakan keridhaan pada kehidupan, siapapun yang merasakan ketenangan pada kehidupan, walaupun ujiannya bertubi-tubi, maka pada dasarnya dia itu adalah orang yang merasakan surga kecil sebelum nanti Allah memberikan kepadanya surga besar. Mungkin ada di antara kita yang tanya, emang ada Ustadz orang yang merasakan surga kecil? Ada. Mari kita perhatikan video ini. Tolong diputar videonya. Kelihatan? Oh, anggap aja kelihatan. Ini merupakan gambaran, nanti bisa diputar kembali. Ini merupakan gambaran bagaimana ada orang tua di Palestina ketika beliau harus merelakan 4 anaknya yang meninggal dunia dalam serangan Israel. Kita melihat dan kita menjumpai sang bapak kehilangan 4 anak. Kita tentunya paham tidak ada orang tua yang pernah siap untuk menguburkan anaknya, karena setiap orang tua itu selalu berpikir sederhana. Dialah yang akan dikuburkan sama anaknya. Tidak ada orang tua yang berpikir dia akan menaburkan tanah ke jasad anak, itu tidak ada. Setiap orang tua tidak pernah mikir itu. Tapi setiap orang tua itu berpikir dialah yang ditaburi tanah oleh anaknya ketika meninggal dunia. Tetapi ketika kita menjumpai peristiwa di luar nalar dan logika sehat kita mendapati anak dicium mata sang anak yang tidak lagi bisa membuka, dan dia dalam kondisi tenang dan lapang serta ridho. Ini sudah cukup memberitahukan kepada kita surga di dunia itu ada, dan surga di dunia itu bukan sesuatu yang sifatnya rekayasa dan euforia, bukan bersifat metafora, dia ada. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya berpikir kehidupan kita selama ini menganggap bahwasanya surga di dunia itu hanya pada sesuatu yang sifatnya material. Dalam mindset kita bahwasanya surga di dunia itu ada, tetapi hanya masalah finansial. Kalau ada artis rumahnya bagus sampai biayanya 100 miliar, banyak komen di kolom komentar, wah surga dunia. Betul atau tidak? Ya. Yang senyum, itu yang suka komen. Ya. Semoga diampuni dosa-dosanya. Dan kita selalu menganggap semacam itu. Kalau hanya 15 miliar, kita langsung komen, wah surga dunia, sultan orang semacam itu. Lalu kita menganggap bahwasanya surga di dunia itu bukan terletak kepada finansial, dan surga di dunia itu tidak terletak kepada urusan harta. Makanya kita mendapatkan bahwasanya di dunia itu terletak kepada hati kita. Makanya sampai kita mendapatkan seorang ulama itu mengatakan, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini itu sangat indah. Beliau mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para kaisar tahu tentang nikmatnya surga yang ada di dalam hati kami, pastilah para raja dan para pangerannya datang dengan segenap tentaranya untuk memerangi kami, untuk memperebut surga di dunia itu ada. Dan kalau kita hari ini belum mendapatkan, karena mungkin kita belum menyadari ilmunya, dan kalaupun kita hari ini belum merasakan, karena mungkin kita telah menjadi korban materialisme dan kapitalisme, bahwasanya segala sesuatu diukur dari masalah finansial dan material. Tapi sesungguhnya surga di dalam hati itu ada. Makanya saya ambilkan sebuah analogi dan kias yang sederhana. Ibu-ibu dan bapak, kalau kita naik pesawat, pesawatnya pesawat bisnis, maka sebelum kita naik pesawat bisnis, maka pasti kita akan merasakan berbagai macam fasilitas yang diberikan maskapai untuk kita sebelum kita naik ke kelas bisnis. Kita dikasih lounge, di lounge itu kita istirahat,
ada tempat pijetnya, ada makanan-makanan yang enak yang kita nikmati, lalu kita diservis sama setiap petugas di lounge itu, sampai akhirnya boarding time itu datang, lalu orang memberitahu, Pak, tinggal berangkat. Ketika mau berangkat pun sudah ditambah lagi dengan khidmah dan servis. Koper kita dibawain, kita tidak perlu antri ketika kita akan memasuki pesawat. Semua telah diatur dan kita tinggal duduk manis di dalam kelas bisnis ketika kita naik maskapai udara. Disitulah akhirnya bahasa yang paling gampang. Kalaulah naik pesawat bisnis, kalau sudah naik itu ibaratnya surga. Ketika kita naik ke langit dan merasakan sensasi kenyamanan ketika di atas pesawat bisnis, maka apa fasilitas yang kita dapatkan sebelum naik pesawat itu kayak perumpamaan kita di dunia. Bahwasanya sebelum seseorang itu merasakan surga, tidak mungkin Allah itu tidak memberikan surga di dunia dulu, karena itu sebagai tester sebelum seseorang itu merasakan surga di akhirat. Jangan pernah berpikir bahwasanya orang kalau mereka masuk surga itu pasti sedih terus, pasti air matanya jatuh terus, pasti ujiannya nggak berhenti-berhenti. Memang betul bahwasanya ujian bagi mereka yang akan mendapatkan surga itu terus-menerus datang. Tapi sesungguhnya Allah memberikan kepadanya sebuah tester pada hatinya. Dia merasakan kekuatan dan kenikmatan pada hatinya sebelum dia mendapatkan surga besar, supaya dia itu merasakan nikmat di dunia sebelum merasakan nikmat dalam kehidupan di akhirat. Dan itu tidak bicara tentang harta. Tidak setiap harta itu tanda ridho dan keberkahan dari Allah. Dulu kita sering berpikir, hum baktatan faidahum mublisun. Manusia itu kalau lupa sama Allah, apa yang Allah lakukan kepada manusia yang lupa? Justru Allah bukakan pintu kesenangan yang luar biasa kepadanya. Yang asalnya hartanya dikit ditambahkan oleh Allah, yang asalnya fasilitas dunianya tipis ditebalkan oleh Allah. Kalau dia bermaksiat, semakin banyak nanti Allah kucuri dia dengan dunia, Allah kucuri dengan dunia, sampai dia akhirnya bersenang-senang dengan semua kenikmatan dunia itu, sampai akhirnya dia mati. Itulah yang menjadikan kita mengerti, sekali lagi surga di dunia itu tidak bicara tentang masalah finansial. Setelah kita paham bahwasanya surga di dunia itu ada, terletak pada hati kita, dan kita dituntut bagaimana menghadirkan hati kita, mengatur hati, mampu mengatur hatinya dalam kehidupan. Dialah pemenang pada hidup. Pemenang hidup itu adalah orang yang mereka mampu mengatur hatinya. Kenapa Israel hari itu Amerika dibantu Britania, dibantu Italia, dibantu Perancis, 5 negara sekutu. Kalau dalam bahasa Nabi dulu, pasukan Ahzab. Karena peristiwa yang ada di Palestina ini kayak peristiwa perang Khandaq, yaitu ketika mendapati Rasulullah dan para sahabat di Madinah seorang diri diserang dengan pasukan koalisi yang dimobilisasi orang musyrikun dari kota Mekah. Persis itu. Tapi kenapa kok sampai bertahan hingga 1 bulan lebih? Padahal kalau itu negara, mungkin itu bisa tidak sampai 3 hari, mungkin negara itu langsung lumpuh. Tapi ternyata Israel didukung dengan peralatan militer terbaik di dunia dan didukung oleh 5 negara, sampai hari ini tidak berhasil melumpuhkan Hamas. Bahkan mereka menyetujui gencatan senjata karena mereka juga kelelahan. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah menang satu kaum yang mereka mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit, ketika mereka melawan dengan kaum yang mereka mencari kehidupan di balik. Kalau seorang ibu di Palestina ketika kehilangan anak, dia tetap meneteskan air mata, tetapi dia tidak histeris. Kita ngelihat ada seorang bapak dan kita bisa membayangkan bagaimana tempaan pasukan-pasukan yang melawan Israel ketika mereka memanage hatinya. Karena apa? Pemenang hidup itu tidak terletak kepada. Lah inilah pentingnya bagi kita pada kehidupan. Kita ini harus betul-betul menyadari bahwasanya perjalanan hidup kita itu jangan hanya fokus kepada pencapaian masalah finansial. Kapan saya punya villa, kapan saya punya mobil ini, kapan saya bisa pergi ke Eropa. Ya, real. Tapi justru kita melupakan apa yang ada di dalam hati kita. Padahal kekuatan itu ya di hati kita. Dan tidak sholat kita, tapi Allah itu melihat hati kita.
Karena pada dasarnya hati kita itu bisa menjadi surga dan hati kita itu bisa menjadi neraka. Dan itu tergantungkan mereka yang ketika bisnisnya mengalami kerugian dan buntung. Bukan. Yang rugi itu ketika Allah memberikan kepadanya satu perangkat hati di mana dia bisa merasakan kenikmatan, tapi perangkat hati itu tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak pernah mendapatkan maintenance. Dan disitulah akhirnya orang yang mereka tidak pernah memanage hatinya, dia akan merasakan berat, dia akan merasakan sulit, dia akan merasakan sukar pada hidupnya. Dan itulah neraka dunia sebelum dia berjumpa dengan neraka di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita lihat, kita menjumpai hari ini satu fenomena di Korea dan Jepang dan Jerman. Kita mendapati bahwasanya banyak orang mati bunuh diri di Jepang. Korea pun juga semakin tinggi. Di Indonesia pun angka mati bunuh. Tahu Palestina itu berat. Air tidak ada, listrik tidak ada, dunia diem. Coba bayangkan. Kita bisa membayangkan satu daerah luasnya sebagaimana Jakarta ditutup dengan tembok yang besar, di sebelahnya ada lautan, dunia menyaksikan setiap waktu dan dunia diam. Kalau mereka punya alasan untuk mati bunuh diri, mereka orang yang paling punya alasan mati bunuh diri. Tapi pernah nggak kita mendengar satu keluarga Palestina mati bunuh diri karena frustasi? Nggak ada. Padahal ujian mereka jauh lebih berat daripada ujian yang dirasakan masyarakat di Jepang dan masyarakat Korea, ataupun masyarakat Indonesia yang gara-gara putus cinta lalu mati bunuh diri. Saya sedih kemarin di Semarang mendapati sebuah berita, ada anak lagi jatuh cinta sama pacarnya, kecewa mati bunuh diri. Sudah begitu nulis wasiatnya untuk pacarnya. Saya jadi orang tuanya membayangkan, terus kayak apa hati orang tuanya. Semoga orang tuanya dilapangkan oleh Allah. Tapi disitulah akhirnya kita paham bahwasanya sekali lagi perkara yang sering kita lupakan pada kehidupan itu hati kita. Dan kita selaku muslim terkadang menjalani kehidupan kita itu sekedar rutinitas dan sekedar autopilot. Ya sudahlah, jalan, sholat, nanti duduk zikir, tapi hati kita entah di mana tanpa kita menghadirkannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setiap masalah itu menyesakkan dada kita, bukan karena masalahnya yang berat, bukan, tapi kita tidak memiliki antivirus terhadap masalah itu ketika hati kita sakit, ketika tidak mendapatkan perhatian. Kalau hati sudah tidak mendapatkan perhatian, begitu gampang hati itu sakit. Dan ketika hati kita sudah sakit, masalah kecil pun bisa menjadi berat. Kenapa? Karena direspon sama hati yang terlalu lemah dan terlalu ringkih ketika menghadapi masalah. Kenapa orang beriman ujiannya berat, Ustaz, tapi mereka tetap tenang? Karena mereka punya hati yang lebih besar. Mereka punya hati yang lebih besar daripada setiap ujian yang mereka peroleh pada kehidupan. Sehingga itulah yang menjadikan kita harus sadar, ibu dan bapak harus sesekali memegang dada kita dan berkata sama dada kita, ini loh kekuatan kita, disinilah tempat surga kita, disinilah tempat neraka kita. Dan maaf, kata para ulama terdahulu, siapapun yang tidak merasakan surga pada hatinya ketika di dunia, sulit rasanya membayangkan surga akan dia temukan pada kehidupan di akhirat. Kenapa? Surga di akhirat itu meminta syarat. Kamu harus merasakan dulu surga dunia sebelum merasakan surga di akhirat. Inilah yang menjadi titik perhatian kita. Terus apa sih yang kita lakukan supaya hati kita itu hati yang besar? Supaya kita mampu memiliki hati yang mampu merasakan nikmatnya surga. Sebagaimana surga itu memiliki 8 pintu, maka sesungguhnya surga itu memiliki 8 bilik. Kalau bilik ini tidak kita miliki pada kehidupan hati kita, susah kita untuk merasakan kenikmatan dan kekuatan pada hidup ketika hati kita tidak memiliki 8 bilik, 8 ruangan. Karena surga itu ada 8 pintu. Surga ada berapa pintu? 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, pintu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan. Kalau saya tanya lagi bisa menjawab? Insya Allah tidak bisa. Ada 8.
Dimana ketika surga pada kehidupan di akhirat itu jumlahnya itu ada 8 pintunya. Sama pula sebagian para ulama di dalam tazkiyatun nafas, penyucian hati itu mengatakan sama. Hati kamu kalau sudah memiliki cita rasa hati surga, maka sesungguhnya ada 8 ruangan pada hatimu. Kamu akan merasakan kenikmatan pada kehidupanmu, walaupun kamu tidak mendapatkan finansial, tetapi Allah memberikan kekuatan itu datang pada hati kita. Kalau kita mampu untuk menempatkan 8 perkara pada hati kita, di mana ini merupakan kewajiban dan bukan hanya anjuran. Jadi 8 ini nanti kita bahas. Apa itu 8 perkara yang harus diikhtiarkan? Dan kita harus berusaha menghadirkan setiap hari, setiap waktu dalam kebersamaan kita ketika kita menjalani hidup, supaya hidup tidak hanya sekedar autopilot yang berjalan. Maka akhirnya para ulama menerangkan kepada kita ada 8 pintu. Kalau kita mampu untuk meracik 8 perkara ini, lalu kita atur ruangan pada hati kita dengan 8 ruangan ini, maka insya Allah seberat apapun masalah yang kita jumpai, maka masalah itu yang kita jumpai menjadikan kita tetap mampu tersenyum di tengah masalah yang berat yang kita hadapi. Selama dengan satu syarat, hatimu harus memiliki 8 ruangan yang kamu harus kondisikan. Sekarang 8 ruangan itu apa? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, salah satu di antara poin penting pada kehidupan hati kita supaya hati kita itu merasakan kekuatan, yang pertama, ruangan yang diminta di dalam hati kita itu apa? Ruangan memaafkan. Ini yang pertama. Di mana Allah itu mewajibkan kita pada kehidupan kita itu memaafkan. Salah satu di antara perkara berat yang ada pada kehidupan kita itu adalah ketika kita menyimpan dendam. Lalu dendam itu, yaitu masih menyimpan nama yang dia benci, lalu akhirnya menjadi dendam kesumat pada hatinya, hati yang membawa beban dengan nama yang dia benci, maka sesungguhnya hati itu tidak akan pernah kuat untuk merasakan kesehatan. Karena apa? Head is heavy. Benci dengan seorang dokter. Ya, saya pernah ngobrol panjang dengan Dokter Zaidul. Beliau berkata kepada saya ketika saat itu nanya, apa salah satu pemicu penyakit yang paling besar menyebabkan penyakit-penyakit berat, Ustadz, selain karena takdirnya Allah? Maka beliau mengatakan salah satu di antara penyebab dan pemicu sakit berat yang diderita oleh manusia hari ini itu bukan hanya karena pola makan. Pola makan itu hanya beberapa persen, tapi lebih disebabkan pola pikir. Dan di antara pola pikir yang paling banyak menyebab akhirnya kita bisa mendapati, kenapa kok nama salah satu pintu di surga itu pintu memaafkan? Kok sampai Allah itu memberikan nama pintu surga itu pintu memaaf? Ingin memberikan kepada kita pelajaran, karena memaafkan itu maslahatnya besar pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kehabisan energi, ngos-ngosan dia. Karena apa? Nama yang kita benci sekalinya terdengar membuat kita itu langsung ngos-ngosan. Baru aja dengar namanya, baru dengar namanya, kok tiba-tiba masuk gitu. Makanya betul kalau akhirnya hati ketika menyimpan dendam itu sebagaimana bongkahan yang menyimpan racun, dan ketika hati itu sudah membawa nama yang memberikan hitam kepada peredaran darah, dan akhirnya berbagai macam penyakit buruk dirasakan manusia, bukan karena. Makanya kita jumpai sampai Allah itu memberikan iming-iming yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Iming-iming besar Allah, iming-iming besar yang Allah berikan kepada kita bukan hanya dengan sedekah. Sering mikirnya sedekah, sholat tahajud, sholat malam, memang betul itu semua Allah berikan iming-iming pahala dan keutamaan yang besar. Itu apa? Salah satunya amalan hati ketika kita memaafkan. Makanya Allah menyampaikan di dalam satu ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun orang tersakiti, dia terzalimi dan tidak mendapatkan haknya, tapi dia afa, memaafkan, wa aslaha, dan tetap berbuat baik walaupun dia tersakiti,
Fa'ajruhu 'alallah. Indahnya itu di closing ayat ini. Fa'ajruhu 'alallah itu artinya adalah pahalanya itu nanti Allah sendiri yang memberikan, dan Allah tidak wakilkan kepada para malaikat. Kenapa Allah tidak wakilkan kepada malaikat? Karena beban pahalanya itu terlalu berat sampai malaikat pun tidak mampu memikul pahala orang yang memaafkan ketika di dunia. Makanya Masya Allah, Ibnu Qudamah sampai berkata kepada kita dalam satu perkataan beliau, mengatakan salasu a'malin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang mana kalau 3 amal itu diletakkan di atas mizan, mizan itu seluas bumi, seluas langit dan bumi. Kalau diletakkan di atas mizan, mizan itu hampir jebol untuk menanggung beban dari 3 amal itu. Kayak timbangan bayi ketika ditaruh di atasnya karung beras, maka timbangan bayinya pasti rusak. Maka kata Ibnu Qudamah, ada 3 amal yang ketika ditaruh di dalam mizan itu hampir jebol. Padahal mizan itu, timbangan itu seberat bumi dan langit. Apa 3 amal itu? Yang pertama, amalan ketika amalan Ramadan kita diterima sama Allah. Amalan Ramadan itu gede pahalanya. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, memaafkan. Makanya ada satu riwayat yang sahih dari Ibnu Majah, manusia itu nanti ketika dikumpulkan di akhirat, semuanya kumpul, maka tiba-tiba ada suara yang memanggil, man ajruhu 'alallah. Siapa itu orang yang pahalanya dikasihkan oleh Allah? Siapa yang menyambut panggilan itu? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang sedekah. Siapa yang menyambut sambutan para malaikat ketika malaikat mengatakan, siapa orang yang diberikan pahalanya oleh Allah langsung dan tidak melalui kami? Siapa yang menyambut seruan itu? Yang menyambutnya adalah orang yang ketika di dunia tersakiti, terdolimi, tapi dia memaafkan. Maka mereka diarahkan oleh malaikat di satu tempat. Di tempat itu Allah yang memberikan pahalanya langsung kepada mereka yang berhak dan tidak diwakilkan kepada para malaikat. Ibu dan bapak, kalau ada perlombaan, kalau yang menang itu juara harapan 1, yang ngasih piala biasanya siapa? Ketua RT. Kalau juara 3 yang ngasih pialanya siapa? Ketua RW. Tapi juara 1 siapa yang ngasih? Wali kota. Kenapa juara 1 yang ngasih wali kota? Karena pialanya gede, paling mahal dan paling berharga. Dan begitulah gambaran ketika kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya di antara amal yang mendapatkan piala yang besar di sisi Allah, di mana piala itu tidak diwakilkan kepada malaikat, tetapi Allah sendiri yang memberikan, itu piala memaafkan. Dan itu tidak gampang, berat Ustadz. Yang ngomong gampang siapa? Makanya kalau ada di antara kita masih menyimpan luka terhadap bapak kita dulu ketika bapak kita menurut kita kurang maksimal, maafin. Kalau ada di antara laki-laki lain dan kita merasa bahwasanya ibu kita tidak memperhatikan kita, maafkan. Kalau ada orang yang pernah datang dalam teras kehidupan kita, bukan karena dia layak mendapatkan maaf, tapi sehingga itu yang melapangkan kehidupan kita. Memaafkan susah. Kasihan. Bagaimana kalau kita melihat mobil taksi? Kenapa banyak capek mobil taksi? Tapi banyak yang komen ke saya, itu mesin capek Ustadz, jangan dibeli, nanti antum kerepotan untuk membiayai servisnya. Kalau kita memahami ada mesin capek, ada hati yang capek. Terkadang ada suami istri yang terkadang ketika ketemu kayak ya tidak ada lah di sini, insya Allah di sana. Sang suami yang tetap bertahan bersama istrinya, tapi di dalam harinya. Tapi kalau ketemu istrinya, masya Allah istriku gitu. Yang mana tanpa kita sadari itu bisa menjadi sebuah luka. Kita tidak pernah menghadirkan sebuah makna. Kamu hidup itu bawa hati dan hatimu terlalu berat dan capek. Kalau ada satu nama yang harus kita simpan pada kehidupan di dunia ini. Kalau lihat sinetron, Bapak Ibu kan ngelihat sinetron kan? Kelihatan lah ngelihat sinetron. Peran yang paling melelahkan itu peran yang paling berat itu bukan peran protagonis, karena protagonis itu tenang, senyum, nangis. Coba lihat
peran protagonis, antagonis, marah-marah. Setiap action marah dia, lelah, dan akhirnya apa? Darah tinggi, diabetesnya naik, karena kemarahan itu menghabiskan seluruh energi. Dan ketika kemarahan itu terbalut dalam sebuah kata yang bernama dendam, 6 kata, tapi merusak sendi kebaikan pada kehidupan kita. Ini ada kisah nyata Bapak dan Ibu, kisah nyata, dan ini saksinya banyak. Ada satu orang di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Padang. Ada seorang laki-laki, Bu, memiliki luka. Ya, ada saksinya, salah satunya Sabto tim saya yang juga sama mendengar kisah ini langsung. Jadi ada orang di Padang luka di kupingnya sini. Maka luka itu tebang di pipi, di pihak belum mengurus administrasi, merujuk beliau ke rumah sakit provinsi. Ada salah satu keluarganya mengajak beliau ketemu dengan salah satu tabib. Insya Allah tabibnya ini tabib yang syar'i. Lalu akhirnya berjumpa dengan beliau. Ketika ketemu dilihat sama sang tabib. Lalu sang tabib ini mengatakan kepada pihak keluarga, bisa nggak saya ketemu dengan beliau? Bisa. Akhirnya ketemu. Dan ketika ketemu, maka sang tabib mengatakan, maaf Pak, saya boleh tanya sesuatu yang sensitif? Boleh. Boleh Pak. Bapak punya dendam nggak? Oh enggak, saya nggak punya dendam. Saya orangnya damai. Yakin Pak? Yakin. Benar. Benar. Coba dipikir lagi. Punya dendam tidak? Tidak punya Pak. Gitu. Coba Pak, didengar lagi kata hatinya. Diomongin pelan-pelan sama sang tabib. Akhirnya beliau nangis. Iya Pak, saya punya. Sama siapa Pak? Sama istri saya. Istrinya padahal yang nganterkan suaminya. Istrinya kaget, loh Bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Lalu sang tabib bertanya sama beliau, kenapa Bapak dendam sama istri? Itu punya sebab. Dulu istrinya pernah selingkuh. Jangan dulu. Belum saya ceritakan dah. Belum selesai kita saya cerita. Saya selesaiin dulu. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai perbuatan melampaui batas lah. Suka chit-chat ngobrol gitu dengan seorang laki-laki gitu. Dan ternyata dia agak senang, ketahuan sama suaminya. Sang istri pun sudah meminta maaf dan betul-betul bertobat. Sang istri sudah menutup lembaran itu. Cuma sang suami memang begitu susah untuk melupakan kejadian itu. Kenapa? Karena laki-laki yang selingkuh dengan istrinya itu satu kampung dengan dirinya. Akhirnya apa? Pas sholat ketemu, pas ke pasar ketemu. Akhirnya setiap mau selesai tertekan lagi. Nah, ini laki-laki yang aneh istri saya. Dan akhirnya dia terus menjaga dendamnya kepada istri. Sang istrinya pada saat itu nangis. Ya Allah Bang, saya sudah minta maaf, saya nggak pernah ulang kejadian itu. Terus sang suami berkata, iya saya sudah tahu itu. Terus sama sang tabib ditanya, Bapak, pengobatan rumah sakit silahkan dilanjutkan, tapi satu, Bapak harus berdamai dulu dengan dendam pada hatinya. Bapak masih dendam gak sama istrinya? Dilihat istrinya. Enggak Pak. Kenapa Pak? Karena ketika semenjak saya sakit, yang merawat saya tanpa jijik, tanpa merasa risih, istri saya. Kalau saya tidur itu bantal saya itu karena apa ya namanya itu? Jitah itu apa ya? Jitah itu nanah. Istri saya yang melepaskan sarungnya, ganti, membersihkan tanpa ada jijik. Padahal teman-teman kantor saya sudah tidak pernah datang ke rumah. Saat itu beliau ditanya kembali, maafkan Pak, saya maafin. Dipeluk istrinya. Betul ya, memaafkan bukan hanya sekedar pelukan. Iya, memaafkan. Bapak dan Ibu percaya? Setelah itu beliau pergi ke Padang kota untuk pengobatan. Dan ternyata dengan izin Allah setelah memaafkan, lukanya itu yang asalnya sudah besar, sudah berlubang, dengan izin Allah itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan akhirnya sembuh. Demi Allah ini. Kapan itu dimulai? Ketika dia memaafkan istrinya
betul-betul dari hati. Inilah perkara yang terkadang sering tidak kita sadari. Makanya akhirnya kita mendapatkan, kalau para ulama itu mengatakan, ruangan pertama pada hati kita itu memaafkan. Dan kita bisa jadi sembunyi dari pandangan orang ketika membenci seseorang. Tapi yang paling tahu tentang diri kita itu yo kita. Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu bisa untuk mendatangkan 100 udzur dan alasan untuk dirinya, tapi dirinya yang paling tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Makanya akhirnya kenapa ada istri disuruh minta maaf kepada sang suami? Karena untuk menghilangkan beban pada hati kita. Dan kita harus paham gitu. Jadi kalau kita ingin rilis, kalau kita ingin untuk melepaskan gitu, kita harus paham yang tersakiti itu bukan hanya kita kok. Allah saja yang maha sempurna tersakiti ketika ada orang yang menetapkan dan mengatakan dan mengimani Allah itu punya anak. Padahal perkataan bahwasanya Allah punya anak itu perkataan yang paling menyakitkan itu. Makanya sampai Nabi mengatakan, laisa hunaka syai'un asbar ala adza min Allah. Enggak pernah kamu temukan zat yang paling sabar kecuali adalah Allah. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Gimana Allah itu tidak sabar? Ngasih rezeki sama setiap manusia, ngasih kehidupan sama manusia, tapi sebagian manusia itu menuduh Allah itu punya anak. Padahal itu tuduhan dibenci betul oleh Allah. Dan Nabi mengatakan, tidak ada zat yang lebih sabar kecuali Allah. Kalau Allah saja tidak selamat dari celaan yang menyakitkan, Nabi pun mendapatkan celaan sampai hari ini. Coba, apa kurangnya Rasulullah? Sampai hari ini pun masih digambar karikaturnya, diceritakan dan dijatuhkan namanya, pembunuhan karakter kepada Nabi terus berjalan by design yang luar biasa di timur dan di barat. Itu Rasulullah. Padahal sepanjang hidupnya nggak dapat dunia, sepanjang hidupnya beliau berjibaku dalam setiap masalah untuk memperkenalkan kita kepada iman, kepada hari akhir. Disitulah sampai ulama mengatakan, loh kalau Allah dan Rasul saja tidak selamat dari orang yang mendolimi mereka, loh apalagi cuma kita. Makanya akhirnya salah satu di antara perkara yang harus selalu kita hadirkan pada hati kita dan makna pada hati kita itu apa? Maafin. Karena kehidupan kita akan dimulai ketika kita memaafkan. Terlalu berharga terlalu berharga hati kita. Kalau hati kita itu harus menyimpan satu nama, lalu nama itu kita benci setiap waktunya, lelah hati kita. Maafin supaya nanti kita layak dipanggil oleh pintu, dipanggil oleh malaikat ketika malaikat mengatakan, siapa yang pahalanya diberikan langsung oleh Allah, dan orang-orang itu akan masuk surga, bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan karena jihad, tapi dia masuk surga karena memaafkan. Makanya saya mengatakan, ya, siapa orang yang paling berhak kita maafkan? Dua, bapak dan ibumu dan pasangan hidupmu. Ini yang paling berhak dulu. Yang lainnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimaafkan, tenang hati kita, dan kita akan mendapatkan, hati kita akan berjalan di dalam kebaikan. Salah satu kisah yang indah yaitu ketika kita mendapati Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah terluka hatinya, dan kisah ini ada di dalam kitab tafsir surat An-Nur ayat yang ke-12 sampai 24. Kita menjumpai Abu Bakar ini, beliau banyak memberikan sedekah, berbuat baik kepada banyak orang. Salah satunya beliau itu baik kepada Mistah bin Usasah. Itu merupakan kerabatnya Abu Bakar. Ketika terjadi peristiwa Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, kabarnya itu kan membesar kemana-mana. Akhirnya termasuk yang memfitnah Ibunda Aisyah berzina itu seseorang yang bernama Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Dia sahabat. Maka akhirnya ketika Abu Bakar tahu, loh, kamu itu saya kasih nafkah bulanan, saya cukupi kebutuhan keluargamu, tapi ternyata kamu ikut menuduh Aisyah,
sebagai perempuan berzina. Itu Mistah bin Usasah. Maka pada saat itu marah itu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan ngasih lagi sedekah untuk keluargamu. Ternyata kemarahan itu langsung ditegur oleh Allah. Langsung Abu Bakar itu diperintahkan untuk memaafkan. Dan akhirnya Abu Bakar itu memaafkan Mistah bin Usasah. Dan terus kembali memberikan infak dan sedekahnya kepada Mistah bin Usasah, walaupun Mistah bin Usasah pernah menyakiti keluarganya Abu Bakar. Makanya pantas kalau Abu Bakar dipanggil 8 pintu surga. Pintu memaafkan manggil dia, pintu ridho memaafkan, pintu aiman memaafkan, pintu jihad memaafkan, pintu sholat memaafkan, pintu sedekah memaafkan. Dan salah satunya episode terbaiknya seorang Abu Bakar ketika memaafkan Mistah bin Usasah yang memfitnah istrinya, yang memfitnah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang menjadikan akhirnya kita menyadari siapa sih nama yang ada di dalam hati kita itu yang kita nggak suka, lalu kita benci. Keluarkan nama itu dari hati kita, lalu kita katakan kepada nama itu, insya Allah, walaupun kita tidak akan lagi sama kayak dulu, tapi saya tidak lagi membencimu. Walaupun mungkin keadaan tidak akan pernah lagi sama dengan kondisi ketika kita sebelum bertikai dan sebelum kamu mendolimi saya. Maka itu yang akan menenangkan hati kita. Hati kita tidak capek, jiwa kita tidak letih, dan akhirnya kita akan mendapatkan salah satu ruangan yang terbaik di dalam hati kita, di mana ruangan itu diisi dengan ruangan memaafkan hati kita kepada orang yang pernah berbuat salah pada kehidupan kita. Dan kita juga harus ingat, kalau ada orang yang menzalimi kita, jangan selalu merasa benar 100% bahwasanya kita yang tersakiti. Maaf, bisa jadi kita menyakiti dirinya sebelum dia menyakiti diri kita. Jangan selalu merasa benar bahwasanya saya benar. Tidak. Bisa jadi kamu pernah menyakitinya, tapi dia diam, dan akhirnya dia tipes betul-betul mencintai istrinya. Tidak ada lagi kebencian. Seorang ibu tidak lagi memandang suaminya itu beban. Makanya tidak boleh itu ada orang menyimpan nomor handphone istrinya itu sampai dibuat dengan konten bercanda gitu. 1 tahun menikah permaisuriku, 5 tahun menikah istriku, 7 tahun menikah mandorku, 20 tahun menikah nenek lampirku. Jangan begitulah, karena pada dasarnya itulah yang menjadikan kita mengerti memaafkan itu merupakan perkara yang bisa menjadikan hati kita tenang. Alangkah indahnya ketika seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi mereka memaafkan. Mari kita belajar dari orang-orang Palestina. Bapak dan Ibu pernah nggak melihat, yang saya lihat ya, di antara ratusan video selama 2 bulan terakhir yang saya lihat, saya tidak pernah itu menjumpai masyarakat Palestina ketika mereka kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, mereka mengatakan laknatullah Yahud. Saya belum pernah dengar. Apa yang mereka katakan ketika mereka mendapati keluarganya meninggal dunia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayaknya hatinya itu sudah selesai dengan masalah-masalah itu. Walaupun mereka sangat membenci Yahudi sebagaimana perintahnya Allah ya, karena mereka orang yang mendolimi kaum muslimin. Tapi yang menjadikan kita terpana adalah manajemen hatinya itu loh. Sampai ketika dia harus menguburkan orang yang mereka kasihi, disebabkan Yahudi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat rumah mereka, mereka menguburkan orang yang mereka cintai dalam kondisi mereka sudah ridho sama Allah, dan tidak ada sebutan laknat untuk Yahudi. Padahal kita boleh untuk mengatakan kalimat itu. Apa yang diperlihatkan orang Palestina kepada kita? Mereka adalah orang yang paling ngerti bagaimana mengatur hati mereka. Makanya mereka kuat. Allah itu tidak pernah salah milih pundak. Allah itu tidak pernah salah memilih hati untuk diberikan kepadanya ujian. Coba Pak, kalau kita Pak, ada di antara manusia gitu,
dibunuh itu orang yang mereka sayangi. Mungkin kalau teriak, mereka teriakkan nama orang yang membunuh keluarga mereka. Bambang gitu. Karena yang membunuh keluarganya Bambang. Tapi orang Palestina itu Masya Allah, dia berdamai pada dirinya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya, Bambang tadi contoh aja gitu. Ya udah saya ganti Agus lah gitu. Maaf ya kalau ada yang namanya suaminya Pak Bambang. Contoh aja. Jangan sampai nanti pulang, tadi kajiannya apa? Bambang. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham betul. Simpel, tapi itu merupakan perkara yang luar biasa. Ibu-ibu tahu dan bapak tahu Ibnu Taimiyah ulama besar. Maka beliau itu difitnah sama seseorang yang bernama Ibnu Makhluf. Siapa yang memfitnah? Ibnu Makhluf. Sampai konsekuensi dari fitnahnya Ibnu Makhluf itu apa? Syekhul Islam itu dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi menariknya adalah Imam Ibnu Taimiyah itu manajemen hatinya itu luar biasa. Ketika dia tersakiti di dalam penjara beberapa tahun, menanggung derita gara-gara fitnah seseorang yang bernama Ibnu Makhluf, akhirnya beliau bebas. Dan ketika bebas, siapa orang yang paling ditemui pertama kali oleh beliau? Ibnu Makhluf. Sudah begitu, pada satu peristiwa, tiba-tiba Ibnu Makhluf itu meninggal dunia. Lalu Imam Ibnu Qayyim buru-buru dia mendatangi Ibnu Taimiyah, gurunya, pingin mengabarkan. Gembira hatinya ketika Ibnu Makhluf yang memfitnah gurunya itu meninggal dunia. Datang kepada Ibnu Taimiyah. Dan ketika datang kepada Ibnu Taimiyah itu berkata, wahai muridku Ibnu Qayyim, tidak pantas kamu kayak gitu. Padahal nama itulah yang menjebloskan beliau ke penjara. Apa yang kita dapatkan? Yang kita peroleh itu adalah hati. Masalah memaafkan. Karena banyak perkara yang terkadang menjadikan kita suka terbakar dengan emosi sampai akhirnya membenci dan kita tidak memaafkan. Maaf ya, kita Masya Allah ya, di Indonesia hanya masalah misalkan mobil di jalan nggak jadi tabrakan, marahnya itu bisa sampai 1 jam. Udah gitu ditulis lagi di sosial media. Udah gitu ditulis lagi di caption, siapa yang kenal wajah orang ini, ya, kan gitu. Tolong tag namanya. Begitu gampang kita itu akhirnya menyimpan nama untuk kita benci. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi ketika hati kita terasa lelah. Dan ketika hati kita menyimpan nama, dia memompa darah itu dalam kondisi hitam. Kenapa? Kemarahan yang terbungkus dengan dendam itu akhirnya hitam, itu darah itu jadi kayak hitam dia. Akhirnya nyentuh liver, nyentuh lambung, nyentuh ginjal. Dengan darah yang terbawa suasana yang negatif. Kenapa? Dipompa sama jantung yang beraliran dengan hati dalam kondisi dia menyimpan nama yang dia benci. Padahal maaf ya, bisa jadi kita itu difitnah oleh seseorang, tapi justru fitnah itu menjadikan kita bertemu dengan seseorang yang lebih baik daripada orang itu. Karena terkadang fitnah itu Allah hadirkan untuk kita. Jangan disimpan dendam. Kadang-kadang ada nama yang Allah hadirkan untuk kita yang memfitnah kita. Terkadang Allah sedang merencanakan dengan fitnah yang datang untuk kita bertemu dengan sesuatu pengganti yang lebih baik. Caranya Allah kirimkan orang yang memfitnah kita, sehingga tidak perlu bagi kita menyimpan nama itu. Ada sebuah kisah nyata lagi. Kisahnya ada orang di Jakarta. Ada seseorang kerja di sebuah kantor bank. Lalu dia difitnah oleh timnya. Timnya memfitnah beliau. Akhirnya apa? Dia dipecat secara tidak terhormat. Dipecat tidak terhormat. Akhirnya apa? Beliau tidak punya tabungan, tidak punya tunjangan ketika dipecat. Tapi karena beliau suka masak, beliau masak. Akhirnya apa? Melampiaskan emosinya itu dengan memasak beliau pada saat itu. Karena masakannya itu lumayan enak, setiap acara keluarga, maka beliau menghidangkan masakan itu. Setiap keluarga besarnya senang, Pak, buka warung, buka warung. Ketika dibuka warung, rame. Setelah itu buka warung yang lebih gede lagi, rame lagi. Akhirnya buka restoran, rame. Dibuka beberapa cabang di Jakarta. Beliau sampai mengatakan kepada saya sudah berdamai dengan nama orang yang memfitnah saya, Ustaz.
Dan saya pengen ketemu lagi dengan beliau menyampaikan terima kasih. Gara-gara fitnahnya, saya memiliki pengganti yang jauh lebih baik dan lebih bersih daripada sebelumnya. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya usaha restoran, difitnah dulu. Tapi di situ kita cuma mengatakan apa? Saya cuma pengen mengambil perspektif. Kalau kita difitnah itu jangan menyimpan nama itu untuk kita benci. Kenapa? Hujan ya, Masya Allah. Supaya akhirnya hati kita itu lapang. Saya merasakan betul, saya pernah mendapatkan fitnah, tapi setelah itu diganti dengan tim yang jauh lebih baik setelah fitnah itu datang. Disitulah kita harus mengerti. Sia-sia kalau kita itu menyimpan nama yang kita benci, mengurangi dan menggerogoti pahala kebaikan kita. Sudah, kita berdamai dengan nama itu, kita memaafkan nama itu, lalu kita harapkan nanti kita dipanggil oleh pintu memaafkan. Karena dipanggil pintu memaafkan itu merupakan salah satu nikmat besar, dan itu yang menjadikan kita harus kembali melihat pada hati kita. Sebesar apa kita sudah memaafkan dalam kehidupan ini. Kalau ada suami istri masih menyimpan kebencian, dilepaskan nama itu supaya akhirnya tidak menjadi masalah dan racun bagi hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pintu menyabar, ada ruangan menyabarkan. Yang ketiga, ada ruang menerima. Yang keempat, ada ruang mengembalikan. Yang kelima, menghadirkan. Yang keenam, memberikan. Yang ketujuh, menahan. Masih banyak. Saya tadi dikasih random sama panitia, sama Kang Dwi. Ustadz sampai jam 10.30. Sekarang udah 10.30. Jangan sampai ketika saya memperpanjang, nanti ibu-ibu dan bapak dendam sama saya. Ya, saya orangnya baik dan saya orangnya menyepakati aturan. Kita baru satu, tapi tidak apa-apa. Masih ada berapa lagi, Bapak dan Ibu? Masih ada berapa? Ada berapa? Nah, pintar, berarti dulu matematikanya 100. Masih ada 7 lagi ruangan. Tapi tidak apa-apa, ilmu itu tidak langsung harus banyak. Ya atau tidak? Kalau ilmu itu langsung banyak, biasanya hilangnya cepat. Makanya kan Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan man ta'alama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Orang kalau belajarnya langsung banyak, hilangnya banyak. Yang parah sih belajarnya dikit, hilangnya banyak. Sisanya dari mana? Makanya kita tidak usah banyak-banyak. Tapi disitulah kita belajar untuk memaafkan. Makanya ibu-ibu dan bapak, kalau ada satu nama Pak yang hari ini masih ada di hati kita, kita katakan dengan sebuah dzikir. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ada nama muncul, Agus. Nah, nggak pakai Bambang lagi. Agus muncul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Mari kita nanti meninggal dunia, tidak ada nama di hati kita yang nanti justru menjadi hisab yang berat untuk kita. Paham Ibu dan Bapak? Saya ulang kembali. Mari nanti mengembalikan hati kita. Kalaupun kita nanti menutup mata, ya Allah, saya ingin di hati saya itu tidak ada nama yang saya benci. Supaya nama yang ada di dalam hati saya hanyalah cukup namamu dan tidak perlu nama makhluk. Susah memaafkan orang itu. Tapi kita yakin kalau dengan ilmu bisa mendapatkan itu. Ada orang yang kadang nggak kenal sama kita, mau fitnah kita macam-macam. Ada orang yang kita selalu berbuat baik, terkadang melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Tapi selalu harus kita pahami, semua pasti ada hikmah terbaik dan pelajaran terbaik. Sunnah itu bukan hanya masalah tentang jenggot. Sunnah itu bukan hanya masalah tentang kita di dalam melaksanakan umroh, tapi termasuk sunnah itu adalah ketika kita berdamai dengan nama makhluk yang sama-sama beriman kepada Allah, kita berdamai dengan nama itu supaya nama itu tidak memberikan atmosfer yang negatif untuk hati kita. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita.
Semoga Allah hapuskan setiap nama yang pernah ada di hati kita dan kita ganti dengan rasa ridho kita kepada Allah. Mari kita sama-sama dzikir yuk supaya menenangkan hati kita dengan dzikir yang menenangkan hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho ya Allah. Nggak ada yang terjadi kecuali pasti ada pelajaran darimu. Siapa yang mencintaiku, siapa yang menyakitiku, siapa yang mencelakaiku, semuanya datang dari pengaturan terbaik yang engkau tetapkan. Senyuman itu lebih plong kalau hati kita tidak capek dengan satu nama yang kita dendam kepadanya. Ini aja yang dapat saya sampaikan tadi kepada, maaf ya Pak Bambang yang tadi saya sebutkan, tolong jangan dendam sama saya ataupun Pak Agus ya, nanti lain kali lah saya pakai nama saya saja Umar gitu. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini, dan memang kajian itu memang tidak bisa langsung selesai karena kajian-kajian panjang itu membutuhkan waktu yang panjang. Insya Allah nanti kita akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Sebelum kita membuka dengan tanya jawab, maka perkenankan kami untuk memberi pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Nak, ambilin hadiah nak, 3 buku. Kang Dwi boleh berdiri untuk melihat siapa yang mengacungkan jari terlebih dahulu. Nanti saya ajukan pertanyaan, mengacungkan jarinya, jangan malu. Terus yang tidak saya tunjuk, kalau dia beriman sama Allah dan hari akhir, diam. Jangan ngasih bocoran. Pertanyaannya, siapa siapa yang paling cepat? Siapa kerabatnya Abu Bakar yang kita tahu Abu Bakar itu baik banget, tapi justru kerabatnya itu mendolimi Abu Bakar? Tadi di sini. Silakan Ibu, berdiri Ibu. Ya. Salah berkata. Salah, bukan Ibu. Bukan. Usasahnya betul, tapi misbahnya enggak. Misbah tetangga saya, Bu. Usasahnya benar. Mau dibetulin dulu? Oh, salah nulisnya. Siapa lagi? Mana Kang? Turunkan dulu. Siapa kerabatnya Abu Bakar yang memfitnah keluarga Abu Bakar? Oh, bapak-bapak, silahkan. Siapa? Mana yang? Masya Allah, bapak berhak mendapatkan hadiah. Mangga sini bapak. Ya, nah, syukran. Mangga bapak. Nah. Oh iya, Masya Allah. Bapak sehat. Saya Al-Furqan kan nyampe udah lama banget ya, Masya Allah. Miftah bin Usaza. Bapak pernah menyimpan dendam? Sudah berdamai dengan nama itu ya Pak ya? Insya Allah. Silakan hadiahnya. Bapak hadiah mana? Ta'aruf dengan ilmu, Homeland of Solihin, 90 panggilan terindah. Ta'aruf dengan ilmu. Masya Allah. Tidak apa-apa Pak, ini bukan ta'aruf mau nikah. Ini ta'aruf ilmu. Jadi kita berkenalan sama ilmu. Insya Allah Bapak. Berkah Pak. Cucunya berapa Pak? Udah punya cucu? Oh udah putra. Masya Allah. Oh putri. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Kang Dwi. Tadi ada seorang ulama besar menyampaikan di dalam perkataannya,
Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Apa artinya? Jangan dibaca. Ya. Enggak tahu kalau enggak lihat. Enggak jadi Ustaz. Enggak apa-apa, ayo coba dulu. Bisa diulang Ustaz. Intinya tidak bisa kita menikmati surga nanti di akhirat sebelum kita bisa menikmati surga di dunia. Masya Allah, barakallah. Tafadhol. Nanti boleh saya tanda tangani juga ke Pak Rahmat tadi. Masya Allah. Sudah nikah atau belum? Belum. Ya. Nanti difoto. Bercanda. Nanti yang datang Pak Bambang. Ya, silakan Ibu. Yang mana? Yang berdiri. Oh, yang berdiri duluan. Mangga silakan Ibu. Ibu, jangan baca. Nggak boleh membaca. Yang keras Ibu. Pintu memaafkan. Oh, turun beliau. Ya Ibu, silahkan berdiri Ibu. Delapan pintu surga, pintu sholat, sedekah, puasa, jihad, aiman, tobat, memaafkan. Yang lain jangan. Pintu ridho. Masya Allah. Ibu layak mendapatkan hadiah sebagaimana Ibu menjawab tentang surga, bukunya tentang The Homeland of Solihin, perjalanan hamba beriman. Alhamdulillah, perjalanan orang beriman menuju taman surga, insya Allah. Nanti saya tanda tangani boleh. Saya kira begitu yang kita jelaskan. Senang sekali secara sempurna, insya Allah. Insya Allah semoga nanti kita kalaupun datang kembali, insya Allah dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada setiap para pengurus, kepada pengurus Masjid Al-Khuwa dan kepada Majelis Taklim KBP yang telah bersusah payah untuk menyediakan dan mempersiapkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Panggung yang tersedia dengan ada bunganya, ini kayak saya mau nikah lagi nih kelihatannya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendesain panggung ini adalah ibu-ibu. Kalau ini adalah bapak-bapak pasti bersih, tidak ada apa-apanya. Nah, inilah luar biasanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim KBP-nya. Semoga Allah juga merahmati kepada seluruh para pengurusnya dan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Nanti kapan-kapan ibu-ibu dan bapak datang ke kantor kami, karena ilmu itu didatangi atau mendatangi ilmu itu? Timba mendatangi sumur atau sumur mendatangi timba? Timba mendatangi sumur. Ini majelis ilmu yang agak kurang gimana gitu, karena saya mendatangi bukan didatangi. Nanti kapan-kapan insya Allah bapak-bapak dan ibu saya undang ke kantor besar Syamila, insya Allah bisa menampung semuanya. Datang ke sana, kita belajar ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat sampai ke 8 tentang 8 pintu hati surga dunia sebelum pintu hati sebelum surga di akhirat. Semoga Allah memberkahi semuanya. Dan sekali lagi, lupakan siapapun yang pernah mendolimi kita, sekuat mampu kita untuk melupakan namanya, dan cukuplah Allah yang ada di dalam hati kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini terus terang ya Bu, kalau saya tiba-tiba ingat satu nama yang membuat saya merasa ya Allah gini amat ya dia kepada saya, yang saya lakukan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sambil saya pukul-pukul dada saya, raditu billahi rabba. Maka semoga itu bisa merontokkan nama orang yang kita benci dari hati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Kelihatannya tidak ada yang bertanya. Insya Allah paham. Ada yang mau bertanya? Atau silahkan Kang Fadol, saya persilahkan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang telah menyampaikan, memaparkan materi. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kepada Ustadz menjadi ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan jamaah, masih tersedia mungkin sekitar 2-3 pertanyaan. Kami persilakan, 1 dari Ikhwan, mungkin 2 dari Ahwat. Silakan ya Ibu, ada sekaligus 1 lagi. Biar pertanyaan kita tampung ada agar itu dijawab oleh Ustadz sekaligus. 2 dari Ikhwan ada? Tidak ada dari Ikhwan. Alhamdulillah. Silakan Ibu 1 lagi. Iya, yang di belakang. Silakan. Mohon sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nama saya Ibu Tita dari Cimahi. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait cara kita, upaya kita untuk mengatur hati. Yang ingin saya tanyakan begini, ketika kita misalnya berusaha untuk memaafkan seseorang, misalnya ketika ada seseorang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, terus kita teh dalam hati kita, karena kadang ketika misalnya ya kayak hal yang terjadi statusnya gitu, kadang ada yang sedikit menembak ke kita atau menyakiti kita gitu ya, terus kita tutup aksesnya. Kalau sama orangnya mah kita ketemu nggak ada masalah, tapi kita menutup semua hal yang bisa jadi kita menyakiti dia atau dia menyakiti hati kita, dan itu rasanya berat gitu loh. Apakah caranya tuh kita cara mengatur hati itu kita tetap melihat dia dan terus menyabar-nyabar hati, atau kita menutup semua akses yang membuat kita menjadi tenang gitu, jadi nggak kepikiran, jadi biar bersih hatinya lah, minimal kita itu nggak geremeng gitu, nggak gimana gitu ya. Kadang nggak geremet gitu, meskipun di mulut kita nggak apa-apa, tapi kan hati kita mah nggak bisa dibohongin gitu ya, hanya Allah yang tahu. Jadi kita ingin membersihkan hatinya, udah ditutup aja lah semua akses, statusnya ditutup dari dia gitu. Apa gimana? Apakah itu bisa disebut bagian dari upaya kita mengatur hati? Mungkin demikian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak gremet ya. Jadi begini Ibu, bagi kita ketika kita tahu ada orang yang menyakitkan kita, maka boleh bagi kita tidak memprioritaskan orang yang tidak memprioritaskan kita dalam hidup. Boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa dilakukan dengan cara yang bijak, tidak usah diblok, tapi mungkin kita skip, kita mute, yang kita tidak usah membacanya, tidak usah kita simpan kontaknya. Daripada setiap kita menyimpan kontaknya dan setiap kita melihat statusnya, tekanan darah tinggi kita naik. Maka sesungguhnya perkara-perkara itu diperbolehkan karena kita berhak untuk mengatur hati kita. Bahkan maaf, saya pernah ditanya, Ustadz, kalau saya unfollow gimana Ustadz? Apakah itu dosa? Emang ngefollow orang itu berpahala? Sampai unfollow itu jadi dosa? Kan enggak juga. Dan ketika unfollow itu kan bukan berarti kita membenci, tapi kita sedang berdamai dengan diri kita, supaya kita bisa menyikapi dengan bijak orang-orang itu ketika mereka pernah melewati masa-masa berat bersama dengan kita. Gak apa-apa Ibu kalau semacam itu, tapi kalau menurut saya tetap dibuka, artinya tidak usah diblok, kecuali memang orang-orang yang mereka itu sudah melampaui batas, perkataannya, sikapnya itu sudah melampaui batas, maka boleh kita ngeblok, tapi dalam tanda kita tidak membencinya, tidak dendam kepadanya, tapi cukuplah kita masing-masing berjalan dalam kehidupan. Tapi nama itu sudah tidak ada lagi di hati kita. Bisa paham Ibu? Insya Allah. Silakan Ibu, yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya kita sudah memaafkan orang tersebut, hati kita ketemu begitu lagi, hati yang tadinya sudah bersih gitu, tiba-tiba sakit terusan memberikan pahala Ibu yang besar. minimalisir untuk berjumpa dengannya ketika Ibu tahu bahwasanya dia memiliki karakter yang bisa menyakiti kita.
Jangan duduk bersama dengan orang yang pernah menyakiti kita. Ketika duduknya kita bersamanya akan kembali menyakiti ruangan hati kita untuk memaafkan. Sudahlah, kita maafin lah. Ya, Ustaz. Karena apa? Karena terkadang masalah itu tergantung bagaimana cara kita menanganinya, Om. Saya, Om, ini contoh ya. Beberapa hari yang lalu ada satu orang yang menyakiti saya dengan WhatsApp yang sangat tidak sopan. Saya punya dua pilihan, marah-marah lalu ngeblok, lalu saya akhirnya memutuskan, atau saya biarkan saja. Maka yang saya lakukan, saya nelpon, saya mengingatkan kepadanya, setelah itu urusan dia kepada Allah. Karena apa? Saya berhak untuk mengatur hati saya, dan saya ingin supaya hati saya bersih dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya hadapi dalam berinteraksi. Tapi kalau Umu merasa memang berat, ya sudah, tidak apa-apa, divalidasi aja. Umu nggak mau ketemu dulu. Karena apa? Menerima perasaan hati itu diperbolehkan, tapi tetap kita berusaha. Saya ke depannya akan berdamai dengan nama itu, karena saya sudah tahu bahwasanya dia semacam itu. Tingkatan paling tinggi itu berdamai dengan seseorang. Semoga Imo bisa ini. Amin. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, izin bertanya. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama seperti yang lain, tapi pertanyaan saya seperti ini. Apakah jika saya memaafkan namun memutus tali silaturahmi dengan orang tersebut, saya berdosa? Dan kalau Ibu memaafkan tapi Ibu memutuskan tali silaturahmi, pertanyaannya sederhana. Sudah yakin kita memaafkan? Soalnya kalau misalkan berpapasan itu kadang teringat rasa sakitnya gitu Pak Ustadz. Jadi begini Bu, jangan memakai kalimat memutuskan tali silaturahmi. Kita tidak perlu lagi berjumpa dengan dirinya. Itu yang kita lewati, sudah biasa aja sebagaimana kita saling mengenal saja, tapi tidak lebih daripada itu. Kalau kalimat memutuskan itu konteksnya dosa Bu, memutuskan tali silaturahmi itu dosa. Maka kalimat yang lebih tepat itu bukan memutuskan tali silaturahmi, berdamai dengan nama orang itu. Ya kalau kita ketemu ya sewajarnya saja. Kalau tidak ketemu, jadi tidak memutuskan. Kalau memutuskan itu konteksnya, image-nya, kesannya itu apa? Kalau ketemu, buang muka. Kalau kita sering buang muka, nanti ketemunya sama orang yang cari muka Bu. Berarti hal tersebut bisa disebut dendam juga berarti Pak Ustadz ya? Yang mana Bu? Tidak ingin bertemu misalkan seperti itu. Enggak dendam, cara kita untuk supaya tidak ada luka-luka baru yang akan terjadi. Oh iya. Ibu mau nggak ada luka lagi? Enggak. Cara kita untuk menahan, cara kita untuk menutup supaya tidak ada luka kembali adalah kita nggak bertemu. Tapi kalau ketemu ya sewajarnya saja. Oh iya. Nggak usah kemudian ketika kita bertemu dengannya seakan-akan sikap kita mau berperang. Sikap kita tetap santai, tetap ketemu, tetap salaman, tetap kita berpelukan sewajarnya sebagai muslim dengan muslim. Karena apa? Kalau orang ketika dia sudah mampu melakukan itu, berarti dia sudah selesai dengan persoalan. Tapi kalau dia masih marah-marah ketika ketemu, langsung dipincingkan matanya kayak di sinetron, berarti dia belum selesai dengan persoalan itu. Maka kita menunjukkan kelas kita dengan kita sudah selesai pada persoalan itu. Berarti kalau misalkan kita memaafkan membutuhkan waktu itu tidak apa ya Ustadz? Tidak apa-apa, membutuhkan waktu. Oh iya. Sebagaimana ketika Ibu melakukan sesuatu, Ibu membutuhkan waktu. Tidak semuanya orang langsung bisa. Emang setiap dari kita di sini langsung bisa kita maafkan semuanya? Tidak, belum tentu. Kita membutuhkan waktu di dalam memproses setiap apa yang kita harus lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang telah bertanya dan Ustadz yang telah memaparkan jawabannya.
Alhamdulillah. Cukup ya Ustadz pertanyaan? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kami disediakan oleh sponsor dari Wardah Ustadz. Kita berikan untuk jamaah tadi yang bertanya, silakan mungkin oleh ibu-ibu MT Kota Baru Parahyangan untuk memberikan, ditambah buku ini Bu. Ya, masing-masing satu paket. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah MT Kota Baru Parahyangan, alhamdulillah pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk Ustadz khususnya menjadi ilmu yang bermanfaat yang Allah catat sebagai pahala terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang diamanahkan oleh panitia Ustadz, sebelum ditutup mohon penutupnya dari doa dari Ustadz untuk kita semua. Kami persilahkan. Bismillah. Sebelum kita mendoakan, sekali lagi kita harus ingat ya, semua keluarga besar yang hadir pada kesempatan hari ini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bersyukur kepada seluruh rekan, sahabat kita, kakak-kakak kita, ibu-ibu senior kita di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, dan kepada seluruh para pengurus Masjid Al-Ukhuwah yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara kita. Kalaupun kita tidak bisa membalas, semoga setiap kelelahan setiap para panitia diganti oleh Allah dengan cash dan kontan, dengan keberkahan urusan dunia dan akhiratnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rahman, yang segala kasih sayangmu tidak pernah pilih kasih terhadap setiap hambamu. Bersihkanlah hati kami ya Allah, sucikanlah jiwa kami. Tidak ada yang mampu membersihkan dan mensucikan hati dan jiwa kami kecuali adalah Engkau. Engkaulah pemelihara hati kami dan Engkaulah pemilik jiwa kami. Berat rasanya dalam kehidupan ini ya Allah, ketika hati kami dalam kondisi yang tidak bersih, dalam kondisi yang tidak bening. Bersihkanlah ya Allah, supaya kami merasakan nikmatnya untuk bersandar kepadamu, supaya kami merasakan nikmatnya dalam setiap ketaatan dan ibadah, supaya tidak ada nama yang kami tuju kecuali hanyalah Engkau. Janganlah Engkau menjadikan dunia ya Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kami, dan janganlah Engkau menjadikan pujian menjadi tujuan terbesar dalam setiap pencapaian ketaatan kami. Berkahilah setiap urusan kami, berkahilah setiap urusan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon supaya kami diberikan anugerah ketenangan, diberikan anugerah kelapangan dan keberkahan pada urusan keluarga kami. Semoga kami senantiasa bersabar, lebih besar daripada kesalahan istri kami, dan semoga istri kami bersabar, lebih besar daripada kesalahan kami sebagai seorang suami. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Kalaupun keluarga kami melakukan kemaksiatan dan dosa, terimalah tobat kami sebagaimana Engkau menerima tobat keluarga Adam. Kalau keluarga kami ya Allah, Engkau titipkan kepada kami ujian ya Allah, maka berikanlah kekuatan kepada kami dan keluarga kami, pertolongan sebagaimana pertolongan yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Ayub. Ya Allah, kalaulah keluarga kami mendapatkan keturunan, berikanlah kualitas keturunan kami sebagaimana Engkau memberikan kualitas keturunan kepada Nabi Ibrahim ketika memiliki Ismail. Kalau keluarga kami mendapatkan kelapangan, jadikanlah setiap kelapangan materi yang kami peroleh pada keluarga kami semakin mendekatkan kami kepada Engkau sebagaimana Nabi Sulaiman. Setiap dinar yang beliau miliki, setiap kerajaan yang beliau dapatkan menambah dekatnya beliau kepada Engkau. Berkahilah setiap anak-anak kami ya Allah. Mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kami. Fitnah yang mereka temukan jauh lebih besar daripada fitnah yang kami temukan. Dajjal-dajjal kecil begitu berterbaran dalam kehidupan mereka,
sebelum munculnya Dajjal besar ya Allah. Titip anak kami ya Allah, titip anak kami, jaga anak kami ya Allah, ketika raga kami tidak lagi bisa menemani, ketika jiwa kami tidak bisa lagi membersamai. Harapan kami adalah anak-anak kami ya Allah menjadi umur yang kedua bagi kami, anak-anak yang kami harapkan kelak memberikan syafaat untuk kami ya Allah. Anak-anak yang kami mimpikan, semoga mereka memberi syafaat untuk kami di depan pintu surga. Walaupun kami adalah orang tua yang masih banyak memiliki kesalahan dan dosa, jadikanlah anak-anak kami jauh lebih baik daripada kami ya Allah, jauh lebih taat daripada kami ya Allah, supaya kami berjumpa di dunia, di alam barzah, di akhirat ya Allah. Tidak ada satu penderitaan yang besar kecuali terpisahnya kami dengan anak-anak kami dalam kehidupan barzah dan kehidupan akhirat ya Allah. Anak kami adalah harapan kami, keturunan kami adalah tongkat keselamatan kami ya Allah. Pantaskanlah kami untuk memohon kepada Engkau supaya Engkau solihkan anak kami. Jaga mereka ya Allah, sehatkan mereka, dewasakanlah mereka, supaya mereka senantiasa setia mengikuti sunnah Nabi-Mu, sunnah Rasul-Mu. Semoga mereka pula beriman kepadamu dan tidak pernah mendatangkan kesyirikan di dalam kehidupan. Mereka terjaga dari kemunafikan, mereka terjaga dari kenifakan pada kehidupan mereka ya Allah. Dan semoga di tangan mereka lah Baitul Maqdis Engkau akan merdekakan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada orang tua kami, setiap air susunya, setiap keringatnya ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka di usia senja mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka kelak husnul khatimah. Jadikanlah orang tua kami yang telah wafat ya Allah, jaga mereka dari azab kubur ya Allah. Atas setiap air susu yang kami peroleh, atas setiap pengorbanan yang telah mereka berikan, demi Allah ya Allah, kami bersaksi atas semua kebaikan dan ketulusan mereka mendidik kami. Atas apa yang telah mereka berikan ya Allah, haramkanlah mereka dari azab kubur, haramkanlah mereka dari jilatan api neraka. Berat rasanya ya Allah kalau kami tidak berjumpa kembali dengan mereka dalam kehidupan barzah dan kehidupan akhirat. Cukuplah kematian yang memisahkan kami sementara waktu ini, terus meninggalkan luka yang dalam. Tapi jadikanlah luka ini memiliki harapan untuk berjumpa dengan mereka dalam kehidupan yang Engkau berikan nikmat di kehidupan alam barzah dan kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmati dan ampuni seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Rahmatilah semua saudara-saudara kami yang baik terhadap kami ataupun yang menzalimi kami ya Allah. Ampuni mereka, rahmati mereka, berilah keberkahan untuk mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berdoa semoga Engkau memberikan pertolongan pula kepada saudara-saudara kami di Palestina. Kuatkanlah mereka, menangkanlah mereka, jagalah mereka dari segala keburukan. Orang-orang yang telah disampaikan oleh Nabi-Mu sebagai orang yang terpilih, orang-orang yang telah Engkau berikan garansi dengan ketakwaan. Jadikan cinta kami kepada masyarakat Palestina menjadi kecintaan yang Engkau terima, supaya kami memiliki alasan berjumpa dengan mereka kelak pada kehidupan barzah dan akhirat. Bukankah Nabi-Mu bersabda, Anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai dan kami mencintai ahlu Palestina. Semoga kecintaan kami memperjumpakan dengan mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.